Kita bicara misalnya di antara akhlak yang menakjubkan adalah akhlak memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat mudah memaafkan. Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan, ya. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menarik selendang ridak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui berkata, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi ataakum." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang Allah titipkan kepada engkau, yang Allah berikan kepada engkau. Subhanallah. Bagaimana seorang sedang berjalan tiba-tiba dihentikan. Jadi Nabi sedang berjalan tiba-tiba dihentikan dengan ditarik ridaknya sehingga nampak merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tentu sakit, ya, buktinya merah. Tapi apakah Rasulullah SAW marah? Rasulullah SAW yadhak, hanya tertawa atau tersenyum. Ya. Orang ini padahal kasarnya luar biasa. Dia tidak mengambil, tidak berkata ya Rasulullah. Dia bilang ya Muhammad. Ya Muhammad, ya. Ibarat kalau ada saya lagi jalan ada yang tarik saya, Firanda, ya, kalau masih ya Ustaz masih mending. Firanda ya, ya saya bagaimanapun saya mungkin ini orang sudah datang kemudian kasar minta-minta lagi. Orang minta-minta kan harusnya baik. Fulan bos misalnya, bos. Kasih dong bos, rezeki bos, ya kan begitu kalau minta. Ini enggak. Datang, tarik selendang Nabi, kemudian ucapin ya Muhammad. Sahabat Nabi enggak ada yang pernah manggil Nabi ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, enggak ada. Ya Muhammad, panggil nama. Kemudian dengan kasarnya, a'tini min malillahi alladhi indak. Berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu kepadaku. Jadi dia mengatakan, ya Muhammad, itu harta bukan milikmu, itu harta milik Allah, kau cuma dititipin, bagi dong kepadaku. Rasulullah SAW tidak marah sama sekali. Tidak ada tampak wajah marah. Rasulullah tidak dikatakan oleh para sahabat, Rasulullah pun wajah tama'ar atau murka atau marah atau benci, tidak ada. Rasulullah tersenyum malah. Kata Rasulullah SAW, berikan kepada orang ini. Subhanallah. Langsung maafkan ya. Kita tidak bisa seperti itu. Ada nggak kita, misalnya kita naik mobil, tahu keserempet, langsung kita, ya sudah, tidak ada. Kita pasti ngomel dulu. Ya, pasti ngomel dulu. Siapa yang punya akhlak mulia di mobilnya ketabrak kemudian dia senyum-senyum? Ya, tidak ada. Yang bisa langsung mengatur hatinya langsung senyum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sering cerita. Saya pernah naik mobil, ya. Tahu-tahu mobil saya mobil Cressida tahun 89. Tahu-tahu ada mobil GMC besar. Dia nggak lihat, dia tabrak mobil saya, bro. Ketika tabrak mobil saya sudah marah. Kemudian saya buka jendela, saya mau ngamuk. Tahu-tahu saya bisa maafkan. Saya bilang, enggak apa-apa, silahkan jalan. Ternyata dosen saya nggak bisa marah. Saya bisa berubah sikap dalam sekejap. Ternyata dosen saya, ya Syekh, silakan, fadhal, udah silakan. Maksud saya, nggak gampang orang kesinggung mobilnya rusak apa segala, kemudian langsung. Tapi Rasulullah SAW luar biasa ya. Siapa yang bisa seperti Nabi SAW? Lihat Nabi SAW bagaimana dizalimi orang Quraisy. Rasulullah SAW diusir dari Mekah. Diusir sampai harus meninggalkan hartanya. Harus pergi sembunyi-sembunyi. Padahal itu Mekah tanah kelahirannya. Kakeknya yang punya Mekah, kakeknya Abdul Muttalib. Yang ngurus Ka'bah kakeknya. Penguasa Mekah kakeknya. Kemudian dia diusir. Dimusuhi oleh keluarganya. Diusir, dijadikan sayembara. Siapa yang bisa datangkan Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati, dapat 100 ekor onta. Orang-orang semua kejar ingin tangkap Muhammad. Ingin tangkap Muhammad, tangkap Abu Bakar. Rasulullah SAW keluar dengan susah payah meninggalkan kota Mekah, sembunyi dulu di Goa Thawr 3 hari. Setelah itu kemudian lewat jalan yang susah, bukan jalan yang umum, lewat pesisir pantai, setengah mati. Harus ada penunjuk jalan, setengah mati. Kemudian sampai di Madinah, mereka datang nyerang, perang Badar, mereka datang perang Uhud, mereka datang perang Khandaq, nyerang, ingin bunuh Nabi SAW. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi meninggal, bagaimana paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, Nabi sedih. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, 8 tahun kemudian, Rasulullah SAW datang menyerang kota Mekah dengan bawa 10.000 pasukan. 8 tahun yang lalu diusir. Maka Rasulullah SAW datang 10.000 pasukan. Orang semua takut. Ada yang mengatakan, hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pertumpahan darah. Sebagian orang mengatakan demikian. Rasulullah SAW datang masuk kota Mekah dengan tawadhu. Sampai beliau menundukkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai Rasulullah menundukkan kepalanya sampai-sampai dagunya hendak kena pelananya. Ya.
Rasulullah masuk bukan dengan sombong, dengan saya ini kalian pernah usir saya 8 tahun yang lalu, mana sih bisa habisi mereka, enggak. Rasulullah SAW datang dengan tawadhu. Kemudian Rasulullah SAW kumpulkan orang-orang Quraisy yang dahulu memusuhinya, yang ingin membunuhnya, yang mengusirnya, yang mengambil hartanya. Mereka kumpul semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy? Orang Quraisy berkata, "Anta Karim, ya, Ibnu Al-Karim." Ya, kata mereka, engkau adalah seorang yang mulia wahai Muhammad. Engkau anaknya seorang yang mulia wahai Muhammad. Engkau tidak melakukan kecuali kebaikan. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idhabu antumut tolaqa." Pergilah kalian bebas. Mereka masih kafir. Mereka masih musyrik. Rasulullah SAW melupakan semua yang pernah dialaminya. Bagaimana sebagian orang dendam luar biasa kalau dendam. Siapa yang bisa seperti Nabi SAW? Mudah memaafkan. Siapa? Ya. Rasulullah SAW lihat bagaimana siksaan yang dialami oleh para sahabat, bagaimana penderitaan dialami oleh Nabi SAW. Semuanya Rasulullah melupakan dengan berkata, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian, aku bebaskan kalian. Sampai di antara mereka banyak yang masuk Islam. Ya. Tapi intinya ini sifat maafkan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa meniru sifat maafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita, masya Allah, baru masalah sedikit sudah baper, jengkel, dendam, ya. Ada masalah sedikit bahkan doain keburukan, macam-macam, ya. Ya. Saya pernah ketemu seorang, dia marah sama temannya. Teman saya juga, ya, saya punya teman zaman dahulu. Kemudian teman saya marah, itu kurang ajar si fulan itu. Semoga nanti di kuburan disempitkan kuburannya. Ya, akhi, dia belum mati, dia sudah doain supaya sempit di kuburan. Gimana orang dendamnya sampai kayak begitu? Ya, akhi, jangan, ya, akhi. Udahlah, semua sudah takdir, semua udah jalan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat mudah maafkan. Siapakah yang bisa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?